aku nggak bisa bilang itu karunia atau segala macam, tapi aku bisa dengerin suara pesan jenazah. Nah itu kadang-kadang kalau aku tidak sampaikan atau seperti apa, aku bisa sakit gitu loh. Lebih seremnya itu sih. Halo, welcome back di Waktu Senggang nih. Apa kabar, apa kabar semuanya? Jadi Waktu Senggang ini tempat nongkrong virtual yang fun, menginspirasi, tapi tetap ringan gitu. Jadi di sini kita bakal banyak ngobrol-ngobrol soal hal-hal yang seru, terus menarik, tapi kok bisa sih kayak gitu? Ya nggak, No? Ya, bener sekali. Seneng banget bisa ketemu lagi. Ini di episode kita yang ke-6. Betul, kenal. 6. Tiganya di sini, 3 di sini. Iya, betul. Biar dipisahkan episodenya. Seperti biasa, Waktu Senggang akan jadi teman ngobrol kalian di sini. Nah, untuk episode ini, topik yang kita punya nggak kalah menarik sama yang kemarin-kemarin. Nah, untuk yang saat ini, pastinya bikin semua terinspirasi. Kita akan ngobrol bareng sosok luar biasa yang punya profesi yang teman-teman mungkin nggak terpikirkan sebelumnya. Ada ya profesi kayak gini gitu kan ya? Iya, Karena gimana, emang iya. jarang banget, mungkin belum banyak yang denger profesi ini, tapi sebenarnya ada gitu, No. Ya? Ada, dan sering banget. Kayak gue waktu itu pernah ke pemakaman temen gue ngelayat gitu. Dan emang bener jenazahnya dirias. Betul, gitu. kan. Apalagi di dalam adat suku tertentu. Diriasnya cakep banget gitu. Betul. Kok bisa gitu kan? Karena udah ngomongin pemakaman, jadi mungkin teman-teman udah jadi kebayang nih, apa nih kok udah ngomongin pemakaman di Rias. Betul banget, jadi udah yang nebak, teman kita yang akan datang di sini yang kita ajak ngobrol adalah seorang perias jenazah. Betul, kamu nggak salah dengar, perias jenazah. Karena di sini beliau tuh dimulai awalnya katanya karena merias jenazah secara gratis, secara sukarela. Tapi gimana kelanjutan sampai sekarang? Entar kita bakal ngobrol lebih lanjut sama teman kita yang satu ini. Penasaran dong? Kalau gitu langsung kita sambut Kak Elsa. Halo Kak Elsa. Semuanya. Gimana Kak Elsa? Kak Gloria Elsa Hutasoy. Gloria Kak Soy. Elsa Hutasoy. Iya. Panggilnya enaknya Elsa. Kak Elsa aja ya. Oke deh kalau gitu. Kak Elsa gimana kabarnya hari ini? Semangat? Semangat bahagia? lah, harus bahagia karena kita diberikan hidup harus bahagia. Betul, harus bahagia, harus Yes. bersyukur, dan harus menjalani hari dengan penuh semangat. Amin. Oke. Aku langsung nih penasaran banget nih sebagai seorang perias jenazah, benar ya Kak? Yes. Disebutnya perias jenazah aja. Yes, di Indonesia perias jenazah, di luar negeri kita sebutnya mortician. Mortician. Yes. Oke, ntar tulisannya di sini, bawah sini ya. Iya. Kak Elsa mau tanya dong langsung dari awalnya ceritanya kok bisa masuk ke perias jenazah, kok nggak make up artis wedding atau apa gitu Kak? Ada ceritanya nggak sih Kak? Jadi sebenarnya dari usia remaja aku sudah ikut mama sih sebenarnya. Mama itu adalah perawat dan pelayanan memandikan jenazah. Nah dikarenakan kita orang Kristen dan Katolik gitu ya, ada budaya yang namanya kita harus mempersiapkan jenazah sebagai pengantinnya Tuhan. Jadi makanya kenapa kita memerlukan perias jenazah. Nah, lalu sama mama ikut-ikut, jadi aku mulai terjun tuh. Tapi sebagai seorang pelayan yang profesional, which is aku belajar sama mortician luar negeri walaupun secara online gitu ya. Secara profesi aku baru benar-benar terjun itu tahun 2016-17 lah. Karena udah mulai mumpuni. Tapi kalau dari usia remaja udah ikut mama. Itu sih awalnya sih diterjunkan gitu loh. Gitu. Iya. Berarti sebelumnya memang dari awal untuk yang jenazah dan emang tidak ada ke yang komersial seperti wedding dan lain-lain ya? Iya, nggak ada. Oh iya, Kak mau nanya Kak. Kalau perias jenazah itu, aku pernah datang kan ke rumah pemakaman duka, ya. atau rumah duka segala macam, dirias secakap itu kan, sebagus itu maksudnya, sama kayak orang normal biasa yang dirias. Karena kan pasti ada perbedaan kulit kan, maksudnya kulit orang yang sudah tidak bernafas atau tidak bernyawa kan pasti pucat atau kerut, itu pasti kesulitannya lebih tinggi kan. Jadi kenapa berbeda fase, maksudnya merias jenazah orang hidup dan meninggal, itu berbeda banget. Karena kalau kita hidup itu kan masih ada peredaran darah, sementara kalau orang yang meninggal itu udah masuk 3 fase. Fase Igor mortis, rigor mortis, sama algor mortis. Nah fase 3 itu, fase pertama itu pasti ada yang namanya berhentinya peredaran darah. Makanya kenapa mengalami kepucatan.
ya kan? Nah, biasanya kalau kita mandiin jenazah tuh mukanya pucat terus tapi di baliknya memerah karena darahnya itu mengumpul di bawah. Nah, kalau udah rigor mortis itu masuk yang namanya kekakuan otot. Nah, itu kenapa sebelum dalam fase tersebut kita harus yang buru-buru tuh yang namanya nutupin mulut supaya kalau kaku kan susah ditutup kan. Terus mata juga segala macam. Nah, fase yang paling susah adalah algor mortis. Itu adalah masuk ke fase yang namanya dekomposisi atau mulai pembusukan. Nah, kita harus mengejar itu. Nah, tiga fase itu membuat satu, struktur kulit udah pasti, ya namanya pucat udah pasti warnanya ya. Yang kedua, mengalami kekakuan, artinya apa? Pori-pori sudah mulai menutup, akhirnya tidak bisa lagi menyerap apapun yang kita taruh itu. Unsur apapun, air, cairan itu susah. Nah, masuk lagi di dalam fase yang namanya pembusukan atau dekomposisi, itu lebih sulit lagi. Tapi hebatnya fase dekomposisi atau pembusukan dibikin Tuhan itu adalah untuk sebagai sinyal minta tolong, sebagai sinyal agar si jenazah itu ketika meninggal tidak ditemukan kan akan mengalami pembusukan, makanya baunya khas kan, bau bangkai atau segala macam. Nah, itu adalah fase di mana si jenazah itu memberikan sinyal untuk orang sekitar bahwa gue meninggal dong, gue harus ditemuin. Nah, itu fase-fase itu memang diciptakan sama Tuhan, luar biasa ada manfaatnya. Makanya berbeda. Kalau fase orang hidup itu lebih mudah daripada fase orang meninggal. Iya, gitu. Kan tadi berarti fasenya berbeda. Terus penasaran juga alatnya sendiri gimana, Kak? Apakah ada perbedaan nggak sih? Alatnya itu tergantung. Jadi ada dua kasus. Jadi meninggal itu ada dua ya, kematian jantung atau kematian otak. Itu dua. Harus dipisahkan ya, otak dan jantung gitu ya. Biasanya kalau kematian jantung itu mengalami kayak kehitaman segala macam, makanya kita berbeda alatnya dengan kematian otak itu tersendiri gitu loh. Jadi berbagai macam kematian itu kayak liver bisa menguning, kalau jantung menghitam, kayak gitu berbeda-beda. Jadi alatnya sendiri yang membedakan adalah memang misalnya orang hidup itu pakai moisturizer masih bisa, pakai primer segala macam. Kami primernya itu sebenarnya kalau di luar negeri ada yang namanya makeup non thermal. Kita nggak punya Indonesia. Non thermal. Non thermal itu adalah makeup yang dikeluarkan hanya pada saat musim dingin. Nah, itu bisa diterima sama kulit-kulit yang pori-porinya mengecil, tertutup. Akhirnya kita mengakali, pertama kita pakai gripping primer. Gripping primer itu adalah primer yang teksturnya lengket kayak lem. Kalau dulu aku pakai lem. Sekarang karena udah berkembangnya zaman udah gampang nyarinya. Atau bisa juga dilembabkan dengan pakai baby oil. Tapi kesananya makeup-makeupnya sih sama standar ya gitu. Sama semuanya. Untuk mencarinya ada tempat toko tertentu atau sebenarnya itu atau online atau ada tempat apanya? store Makeupnya? Alat-alat makeup. Kalau makeup khususnya di Indonesia nggak ada. Jadi aku mengakali pakai makeup yang memang di sini yang masih bisa dipakai. Aku pakai makeup expired sih. Karena makeup expired rata-rata yang ada beberapa yang ketika dia expired justru mengeluarkan oil lebih banyak. Itu dan lebih pigmented gitu loh. Itu sih aku ngakalin ya. Aku researchnya gitu. Ya mudah-mudahan ada ya yang mau bikin ya. Kita nggak tahu ya. Karena kan sebenarnya ada yang butuh juga untuk keperluan untuk alat itu kan. Mudah-mudahan Dana bisa ya kan bisa bikinin kosmetik. Betul. Tapi peluang bisnis juga nih buat bisnis. Teman-teman yang punya apotik atau punya apa, ada yang expire itu bisa dibikin di sini ya ke Pak Glory. Daripada dibuang atau diapa, sayang kan. Iya, betul. Kak, tadi sempat kan kadang ada dua kan, ada fase mati otak dan mati jantung. Iya, mati otak dan jantung. Tapi ini udah penasaran sih, apakah ada beda dengan kalau yang kondisinya matinya karena misalnya kecelakaan? Iya, kecelakaan deh memang berbeda sih penanganannya. Kita itu masuknya udah di fase forensik. Aku kebetulan juga bekerja sama dengan rumah sakit yang ada forensiknya, itu berbeda. Kita biasanya kalau menutup luka-luka itu ada yang pakai wax. Jadi ada juga yang misalnya pakai lem juga kita lemin. Kalau darah nggak ngalir itu sebenarnya
bisa kita apa ya bahasanya ya formalin. Formalin itu yang bisa mengawetkan gitu kan, dan darah itu memang harus dikeluarkan gitu loh. Nah itu kalau misalnya ada luka-luka kecelakaan biasanya dijahit dulu sama dokter. Nah kami tugasnya perias jenazah adalah membuat si jenazah ini biar bisa tambah ya lukanya nggak kelihatan atau segala macam. Makanya kita harus belajar yang namanya makeup karakter. Nah itu makeup karakter itu sebenarnya dibutuhin juga di makeup forensik. Tapi ribet memang ya, cuma kayaknya customer-nya nggak komplain kali ya kalau kita salah. Nah, dikit iya, ya. Kak. Ini kok ini kesini sih? Iya. Tolong dong ini dong. Customer-nya nggak komplain, keluarganya komplain. Oh, iya, ngomongin keluarganya suka ada permintaan khusus nggak nih, Kak? Kalau Nah, ini nih. Jadi aku ada beberapa tipe ya, sebenarnya ada lucu juga sih. Ada tipe-tipe jenazah yang memang udah ngasih surat wasiat. Jadi sebelum meninggal dia udah kasih tahu nih, ada yang udah persiapan nih, nanti aku bajunya ini. Terus biasanya aku buka gini, Elsa kalau aku meninggal aku maunya pakai ini. Itu enak kan? Jadi keluarga nggak bisa komplain dong. Tapi ada beberapa juga yang misalnya keluarga itu sebenarnya karena adat budaya dan segala macam sih. Itu suku yang agak-agak repot gitu ya. Misalnya kalau misalnya ya aku kan emang orang Batak ya. Orang Batak itu kan memang well prepare banget gitu ya. Walaupun meninggal itu kayak harus heboh gitu ya. Jadi aku sering banget tuh misalnya sasakannya kurang tinggi. Ya kan yang satu lagi ternyata jangan terlalu tinggi. Kan gue harus denger siapa nih. Sebenarnya aku nepuk jenazahnya mau yang mana nih gitu kan. Mas yang gitu. pilih deh, gitu Banyak sih yang lucu-lucu, ada juga yang mantan DJ ya kan. Mintanya bulu matanya 3 lapis gitu atau yang bling-bling. Tapi kita sebagai perias jenazah kita tahu banget merias jenazah itu harus yang namanya bersahaja. Jangan yang aneh-aneh gitu loh. Jadi makanya kita sebagai perias jenazah juga boleh sekali memberitahukan kepada keluarga bahwa permintaannya maaf ya, kita nggak bisa ini, tapi kita gantikan dengan yang seperti ini. Nah lebih kasih opsi aja gitu loh. Terus Kak, ada ini gak sih Kak, suku atau ada tertentu yang mungkin apa namanya Paling ini jadi tantangan tersendiri, misalnya kayak suku A Batak seperti apa, suku B apa gitu-gitu. Sebenarnya suku yang paling enak di Rias itu cuman 2 sih, Jawa sama Chinese. Jawa kenapa tuh? Karena mereka tuh nggak terlalu banyak permintaan khusus sih. Tapi kalau orang Batak ya tahu sendiri, gara-gara lipstik aja bisa berantem gitu loh. Ada yang minta warna lipstik merah nyala, ada yang misalnya warna ombre atau nude gitu ya. Nah, yang lebih susah lagi adalah makeup untuk jenazah suku Toraja. Oh iya. Ya, karena suku Toraja itu dia di makeup hari ini pun belum tentu dia dikuburkan 2 hari 3 hari gitu ya. Bisa tahun depan atau segala macem. Nah orang Batak juga itu tergantung, kalau dia misalnya dikubur udah seminggu ya kita harus tahu makeupnya ini bisa nggak buat seminggu. Padahal sebenarnya makeup saya tahannya sampai surga. Bener nggak? Karena baik lagi tadi untuk apa yang dari awal diserahkan untuk bertemu dengan Tuhan. Dipersiapkan untuk menjadi pengantin Tuhan. Pengantin Tuhan. Iya, Jadi emang itu. awet sampai surga lah. Iya. Terus Kak, nanya lagi mungkin lagi ngerias jenazah seseorang yang ada cerita menarik di baliknya gitu. Kayaknya kalau aku sama mama ya kalau kerja, misalnya kerja malam-malam keran air kebuka gitu sendiri, gunting berpindah itu biasa sih. Aku nggak bisa bilang itu karunia atau segala macam, tapi aku bisa dengerin suara pesan jenazah. Nah itu kadang-kadang kalau aku tidak sampaikan atau seperti apa aku bisa sakit gitu loh. Lebih seremnya itu sih. Sama kalau misalnya ya kayak kemarin ya baru aku ngerias jenazah anak yang jatuh dari apartemen umur 4 tahun dari lantai 17 hancur. Tapi yang bikin aku sebenarnya ini sih kayak pesennya kepada orang tuanya. Nah, menurut aku sih itu apa ya? Ya lumayan lah. Tapi kalau horor ya apa ya? Kita horornya kalian tuh udah biasa ke kita gitu loh. Jadi udah next level levelnya tuh udah ya udah sih gitu loh, dosisnya beda gitu ya. Kalau misalnya contoh kayak misalnya aku pernah ngerias jenazah ibu yang hamil,
anaknya meninggal di perut gitu ya. Itu memang pulang dalam keadaan belakangnya itu kayak digelendotin, capek, terus jenazahnya juga ngeluarin air mata terus-terusan. Iya, aku juga dengerin suara tangisan dan seminggu itu aku juga bisa sakit gitu loh. Sering suka ada yang kebawa ke mimpi gitu juga ya katanya Wah, kayak yang bukan ngintip. sering-sering, Selalu setiap hampir kali, selalu ya? setiap kali gitu. Misalnya tuh apakah misalnya dia ada yang ingin aku pengen seperti ini gayanya atau ada pesan spiritual kayak gimana? Ada sebenarnya kalau misalnya aku ngelihat dari apa namanya mimpi hampir semua ya Kak. Hampir semua itu aku selalu kayak seperti aku di sini ini kayak kehidupannya gelap. Terus ada jembatan, di dalam jembatan itu banyak binatang yang nggak pernah aku kenal. Terus dia jalan itu tergantung berapa lamanya amal ibadahnya mungkin ya aku nggak tahu. Tapi di luar sana aku lihat dalam pandangan mata aku itu taman yang indah dan nggak ada orang tua. Semuanya kayak masih muda kayak kita gitu loh. Dan semuanya di situ melakukan semua aktivitas yang menyenangkan, tidak ada yang gimana-gimana gitu loh. Tapi memang ketika aku merias jenazah korban-korban mati bunuh diri, nah itu mimpinya. Lebih seru ya kayaknya. Serem sebenarnya, bukan seru. Pernah. Jadi aku mimpinya kayak mereka tuh kayak aku tuh lagi ada di labirin Kak. Jadi aku nggak tahu keluar di mana, semuanya gelap, tidak ada yang bisa aku minta tolong segala macam. Dan mereka perasaannya itu mereka dikejar dengan kayak apa sih panasnya bola api gitu loh. Nah itu perasaan-perasaan kayak gitu. Biasanya aku tuh juga kayak kebangun atau gimana ketakutan juga sih gitu loh. Kak penasaran, berarti sebelum memulai untuk merias kan berarti tahu dulu nih ya, ini jenazahnya meninggal kenapa? Harus tahu. Karena ada beberapa jenazah yang infeksius. Apa tuh? Jenazah-jenazah yang menular. Kayak penyakit gitu kan ya? Iya, ada penyakit menular. COVID gitu. Iya, ada wabah atau COVID atau segala macam kita harus tanya. Dan kenapa kadang-kadang kalau kita kerja dalam kondisi yang memang lagi nggak fit ya kita boleh menolak untuk ketika kita merias jenazah yang infeksius, penyakit menular segala macam gitu ya. Atau kita bisa membuat diri kita tuh pakai inian sendiri gitu loh. Maksudnya APD-nya lebih bagus lagi gitu. Nih buat teman-teman siapa tahu mau booking atau mau Yeah. misalnya ya, kalau ada Keluarga yang meninggal. keluarga meninggal dan butuh sesuatu misalnya. Nah itu bookingnya itu ibaratnya berapa lama sih dari dia meninggal, booking dan kakak Elsa datang? Atau bisa langsung bisa, Kak? Langsung. Dan biasanya aku tanya meninggalnya di mana, rumah duka mana. Pertama sih karena apa ya meninggalnya ya. Yang kedua aku biasanya formalinnya jam berapa karena kita nggak bisa langsung merias setelah formalin itu ada. Jadi habis disuntik formalin kita ngerias nggak bisa. Itu karena kita harus menunggu lagi ngeset dulu formalin kalau nggak dia masih bocor-bocor gitu loh, masih keluar darah segala macem gitu loh. Lebih kepada itu sih baru nanti saya berangkat. Tapi kalau malam-malam saya di atas jam 12 saya udah nggak mau terima gitu loh. Biasanya aku datang nanti subuh. Paginya. Yes, karena kan juga kan mandiin juga pasti akan ada prosesnya kan sama formalinnya itu sih seperti itu. Berarti udah masuk kadang Kak Elsa masuk fase pembusukan, berarti waktunya nggak tentu ya? Enggak, kalau pembusukan itu sebenarnya waktunya di atas 24 jam, 24 jam. Tapi kalau misalnya kekakuan itu memang tergantung. Nah, kalau formalin itu memang gunanya di formalin adalah untuk memperlambat pembusukan itu segitu. Oh, berarti Kak Elsa tuh kayak apa ya? Editor video bisa same day edit. Iya tergantung sih. Same day edit kan? Iya, same day edit. Iya, sehari jadi. Iya. Cuman beda lagi kalau yang tadi udah mungkin misalnya sudah yang udah agak lama gitu beda lagi ceritanya Kak. Ada juga beberapa jenazah yang tidak bisa dirias. Karena sudah terlalu Busuk, jenazah tenggelam, jenazah yang kena wabah. Nah, kita bawa wabah COVID-19 segala macam itu kan enggak dimandiin mungkin tapi untuk dirias. Dirias enggak gitu. Atau ada yang kebakar, sisa berapa persen gitu loh. Tapi kalau masih kecelakaan dia misalnya masih ya sekitar 10-20% kita masih bisa bantu untuk ngerias. Luka bakar biasanya ya kalau luka bakar, luka jahitan sih sebenarnya yang lebih mudah gitu loh. Berarti kan secara perhitungan ada nggak sih, let's say seminggu
2 kali, 3 kali secara rutin untuk merias itu? Iya, ada. Rata-rata berapa sih Kak untuk dalam 1 bulan berapa kali sih Kak? Kalau sekarang aku udah nggak ikut rumah duka karena aku banyakan ngajar sih. Karena kan kita nggak ada sekolahnya nih. Sebulan ya bisa 10 lah. Sebulan 10 ya? 10 orang. Tapi kalau dulu mah rame. Bisa. Karena semua orang gara-gara aku nge-hype semua mau jadi perias jenazah. Karena mereka tahu harganya ngerias jenazah itu mahal. Oke, dan Iya, dihias paling nih. murah 1 juta ngerias. Startnya dari 1 juta. Sampai ke atasnya bisa ya lumayan lah. Tergantung custom mau riasnya seperti apa Ya, ya. tergantung customer juga Iya, siapa gitu loh. Terus Kak kan berarti nih kalau tadi ngomong bisa hampir ya let's say 2 hari, bisa hampir tiap hari lah ya Kak. Iya, hampir, rias gitu. Itu gimana Kak ngejaga apa ya? Kita orang luar betul, kita orang luar tiap Fitnya hari ya? ngelihat gitu. Gimana sih ngejaga biar tetap happy, tetap nggak stres lah kasarnya gitu lah. Saya stres. Gimana tuh Kak ngejaga Karena saya supaya- masuk dalam fase sudah depresi. Ya, minum obat ke psikiater. Tapi memang caranya gimana ya? Nggak ngerti sih. Aku merasa gini loh. Justru aku nyaman ketemu sama jenazah daripada orang hidup. Karena menurut aku orang hidup itu bisa nyakitin, orang mati enggak. Menyakiti perasaan kita ya. Tapi kan memang kematian itu akan terus deng Yeah. di bawah alam sadar itu ada gitu loh. Ya, caranya paling kalau aku itu nulis lagu karena aku suka nyiptain lagu kan. Nah, itu biasanya gitu. Tapi memang bener setelah lama jadi perias jenazah aku orangnya ekstrovert, sekarang jadi introvert. Karena udah seringnya ketemu sama yang diem-dieman ya Kak. Dan punya teman yang ekstrovert juga kayak ngomong sama gue kayak gini. Iya. Kayak gue horor deh ngomong sama lu gitu loh. Jadinya gitu. Tapi semenjak udah ada teman-teman nongkrong, akhirnya udah mulai membuka diri. Ya sebenarnya kalau dari sisi kita ngomongin ya spiritualnya, ya kita harus ke rumah ibadah. Tapi ada juga yang namanya kita harus underground lagi. Karena kan kaki kita itu selalu nyentuhnya semen-semen. Kita itu kan dari tanah. Memang kita harus jalan di tanah lagi. Jadi untuk ngerilis energinya sih. Dan pulang itu biasanya aku punya tulang juga yang pendoa, biasanya dikasih jeruk purut untuk mandi sama garam kerosok. Memang itu buat menetralisir lah kalau kita bilang ya, gitu. Nah, sih Mas Ibnu gitu. Kayak udah pengen jadi perias jenazah tuh. Pengen pindah karir kayaknya Kak, ini pengen penasaran. Nyobain. Gue pernah datang ke temen Nanti gue. kapan-kapan ikut aku ya. buset. Ngerias. Gue pernah datang, Oh Kak. iya seru Beneran, ya. Kak. Tapi belum pernah lihat ya. Belum pernah lihat Cuma riasnya. hasilnya doang ya. Iya, hasilnya gue beberapa kan, kayak misalnya acara-acara Batak kan gue pernah seringin ini sampai malam segala macam. iya, Kita emang. nonton Iya, pakai benar. jas gitu kan, kayak gila kok, kayak rapi Iya, banget rapi gitu loh. banget. Iya, emang well prepare banget. prepare banget. Dan ada itinerary-nya lu, ada acara apa segala Abis ini macam. ngapain ya? Iya, ada Iya, acara iya gitu. ada itu rundown nih. Ada rundown-nya ya, Ada sambutan rundown-nya. Seru gitu tau. ya. Seru kayak Iya. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Kak kalau tiba-tiba Ibnu misalkan Kak lagi ada requestan orang luar datang diajak itu boleh tapi sebenarnya. Boleh. boleh. Tapi yang ini mau apa enggak gitu ya kayak tinggal balik ke situ ya. Berani Enggak apa sih. enggak? Berani apa enggak? enggak? Punya mental gak? Iya, berani gak sih kayak Ibnu? Berani-berani aja sih. Iya, aman ya. aman Iya, udah nanti. Nanti kita tolong bikin. ya Dana kita Kabarin bikin ya, Kak. acara ya. Ya, kabarin ya Kak. Iya. Tutor. Oh iya, Kak Elsa bikin itu apa tutorial Makeup. Makeup ini ya katanya di makeup jenazah. Instagramnya. Iya, Jadi, iya, di Instagramnya. Kasih tahu cara mandiin jenazah ya. kan? Iya, betul. Ya, sama ngerias segala macam. Iya, karena aku kasihan banyak perias jenazah yang di luar dari Jakarta. Emang kita nggak punya sekolahnya. Oke. Mereka nggak bisa ngerias jenazah yang bagus. Alatnya nggak well prepare. Terus tekniknya juga nggak paham. Akhirnya maaf banget jenazahnya pulang dalam keadaan Kurang aduh, jelek inilah banget ya. gitu loh. Bukan kurang lagi menurut aku. iya. Waktu hidup cantik, begitu meninggal. Cuma karena kekurangan informasi Nah iya itu karena jadinya. nggak ada Sekolah yang sekolahnya. iya. Iya, makanya. Ivan Gunawan jangan sampai tahu nih, ntar bilang baju apa ini? Harusnya kamu pakai ini, pakai Iya. itu. Tapi mungkin bisa juga ya kayak mungkin yang emang dulunya seorang tata rias yang profesional, yang dia komersil, ya mungkin dia bisa kolaborasi atau bikin sekolah untuk Iya memang. karena kan baik lagi ya yang bikin sekolah mendingan dari Aku praktisi langsung gitu kan. Iya, ya. aku lagi memang berjuang banget untuk anak-anak SMK yang ada kurikulum kecantikannya, karena memang penting banget karena hidup itu nggak pasti, yang pasti itulah kematian. Bener. Tuh. Lapangan kerja baru lah ibarat. Bukan baru sih, lama cuma
belum ada menyerap yang banyak potensi. Iya, bisa memang menyerap iya, banyak iya, gitu. memang. Dan memang aku juga lagi fokus sama pemerintah agar mendirikan rumah duka gratis buat orang-orang nggak mampu. Sama BPJS itu kalau bisa lanjut sampai ke liang lahat. Karena aku nggak hanya mengurusin jenazah-jenazah 4 agama ya atau 5 agama selain Muslim, tapi aku juga mengurus jenazah-jenazah Muslim yang nggak mampu. Jangan salah. Tapi bagian mencari misalnya menguburkan Iya. atau mencari orang yang memandikan atau kasih kain kafan. Iya. Percaya nggak? Banyak banget jenazah-jenazah di rumah sakit itu bahwa mereka ditaruh aja di situ karena nggak bisa, mungkin bisa bayar BPJS sampai meninggal kan, tapi begitu mengalami biaya penguburan, beda lagi Oh ceritanya. iya, lagi ada juga. iya dong, gitu Iya, kan. Mandiin jenazahnya coba kalau kalian yang Muslim berapa sih? Rata-rata 3 jutaan kan? Iya, Kebetulan belum pernah dimandiin, jadi kita Tergantung. mungkin Enggak, ada yang maksudnya keluarga lo. Oh, keluarga Iya. ya. Yang jelas keluar uang, cuma nggak tahu berapa, kayaknya seikhlasnya atau enggak ada rate-nya, aku nggak tahu, tergantung. Iya, tergantung siapa. kita Pengajian dan ada pro sekitar bono kita. juga sih Iya, sebenarnya. iya. Maksudnya yang misalnya tetangga sekitar gitu ya Iya, mungkin iya, ya. ada. Tapi kan kalau ambulans, Itu udah Iya lagi. pasti. iya dong. Ya bulan pasti. Penguburan, pasti Penguburan kan tuh ada dikuburin, lagi. penggalia kubur. Pasti butuh Wah biaya. itu apalagi ya kalau kita ngelihat orang Muslim, lu kira nggak ngeluarin duit gede, seminggunya 30 hari, Apa namanya, pengajiannya, 40 hari, iya. 100 hari. Iya. Makanya buat teman-teman semua ya, nih mana kameranya? Yang No, anak-anak muda ingat, mati itu syaratnya bukan tua. Iya. Ya. Jadi selama kalian kerja, sisihkan uang kalian untuk Persiapan setelah menuju ke Tuhan, ya. Iya, itu penting banget. Tapi kan tadi nyambung lagi Kak, berarti Kakak tuh lagi pengen membuat sekolah, membuat Rumah duka juga. rumah duka gratis. Tapi penasaran, jadi ada nggak sih kayak semacam komunitas perias jenazah? Jadi Kakak dan teman-teman untuk bikin Oke. kolektifan gitu Kak? Kalau teman-teman perias jenazah nggak ada, karena kita komunitasnya nggak ada, karena kita sama-sama karena ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan, justru sikut-sikutan, jangan salah. Iya, saling sikut menyikut gitu loh, nggak ada komunitasnya. Saya bisa pastikan itu, karena saya memang justru saya membuat mereka itu bisa jadi perias jenazah, tapi akhirnya mereka memiliki jalannya masing-masing, it's okay. Tapi kalau saya tetap pada prinsip saya, kalau mereka mau menggunakan jasa bisnis ini, kematian itu menjadi lahan buat mereka ngambil uang. Kalau saya masih pada prinsip saya bahwa saya masih tetap harus memperjuangkan nasib-nasib keluarga yang berduka cita tapi mereka nggak mampu. Nah, karena emang di panggung-panggung manapun, di podcast manapun, saya bicara soal kenyataan pahit di Indonesia. Bahwa memang ketika lo miskin, keluarga lo yang meninggal, lo bisa apa? Udah kehilangan, lo harus cari uang kemana? lagi. Iya. Nah itu makanya kenapa aku benar-benar fight buat ini loh gitu loh. Nah kalau buat komunitas itu nggak ada lah. Nggak ada. Tapi kalau ada orang mau belajar gitu ke kakak open nggak? Misalnya tiba-tiba Oh, ada kalau yang di hubungin. Jakarta, kalau misalnya buat mereka perias jenazah di Jakarta, aku udah nggak open lagi. Karena mereka akan ribut. Nyari lahan kerja. Bener. Tapi kalau di luar Jakarta, saya akan open. Iya. Kecuali kalau misalnya si perias jenazah itu memang mau pelayanan ya, seperti saya loh. Gereja. Maksudnya Iya di- di gereja iya. atau di kelenteng gitu kan, atau Hindu kan juga sama kan mempersiapkan jenazah gitu kan, Konghucu semuanya gitu kan. Masing-masing punya ritualnya. Masing-masing ada. Kalau mereka untuk pelayanan di agama mereka, is okay, belajar sama saya nggak masalah. Tapi kalau untuk lo mau jadi komersil profesional, oh nggak, ntar dulu pada ribut nih, iya kan gitu. Tapi kalau di luar Jakarta di mana-mana aku terima kok, karena ini bisnis yang benar-benar bisa bikin kaya. Oh, iya. Kemalangan seseorang bisa menjadi Jadi berkah. keuntungan kita. Gitu ya. Paling banyak dari mana Kak sejauh ini yang mau minta atau request atau minta diajarin dari luar Jakarta? Di luar Jakarta kebanyakan Jogja, Solo, Jawa sih. Banyak kan di Jawa. Jogja, ya? Jogja Iya, banyak. sama orang Kalimantan. Kalimantan juga lumayan lah ya. Mereka yang meminta, akhirnya itu Kakak akhirnya datang ke sana atau mereka yang ke sini? Kak? Mereka yang kesini dong. Yang kesini. Oh, Ya dari oke. NTT juga. NTT kan baru buka rumah duka terbaik tuh.
namanya Lemahu Hills kalau nggak salah. Jadi memang itu keren banget sampai Mas Gibran juga datang ke sana, yaitu perias jenazahnya belajar sama saya juga. Gitu loh. Jadi memang mempersiapkan jenazah itu pada dasarnya memang kita harus memanusiakan mereka juga. Bayangkan orang Islam itu kan kalau mandiin jenazah pelan-pelan banget. Aduh jangan sampai mereka ngerasain sakit gitu loh. Nah, karena kita nggak punya pakemnya, banyak orang yang kerja. Pada saat mereka jadi pengurus jenazah itu mereka asal-asalan. Ya kan, bener nggak? Kadang-kadang jenazahnya juga mungkin merasakan sakit. Jadi aku tuh pengen ngasih tahu sama kalian yang sudah mau jadi tertarik perias jenazah. untuk, Nah, aku tak kasih tahu ya bahwa perias jenazah itu layak untuk dijadikan cita-cita kalian. Nah, itu karena itu pekerjaan mulia dan bisa juga membuat kalian untuk survive untuk hidup bisa. Tapi kalau tidak punya panggilan jiwa, maka kalian tidak akan bertahan lama, tenang aja. Iya, panggilan jiwa itu yang terpenting karena kita ngurusin pelayanan. Kalau kita nggak punya panggilan jiwa, udah deh. paling berapa bulan langsung nggak kuat. Iya. Apalagi tadi dengar ceritanya tiap ini ada Iya. yang ada spiritual, pengalaman Iya, spiritual spiritual, lainnya. iya banyak. Iya. Nah ini untuk teman-teman Dana nih yang mungkin terinspirasi atau ada apa namanya, ada Pengen penasaran lebih lah, lanjut ya, pengen tahu seperti apa atau sih? pengen seperti tahu. Terusnya dari Kak Elsa ada pesan nggak sih yang mau disampaikan buat teman-teman nih yang mungkin udah tertarik nih dan mulai ada Menjadikan perias pertimbangan jenazah sebagai next karir aku nih misalnya atau gitu. udah cita-cita lah, kebisaan ya. yang Ya, mau aku kita. cuma mau ngasih tahu pahitnya dulu deh. Ya, Ya, kalau pahitnya. kita ngomongin senang-senangnya, suka-sukanya kan pasti semuanya pasti Ngeliatnya dari ngelihat situ. ya. Nggak sukanya adalah pasti kalian yang namanya akan kehilangan waktu tidur kalian. Oh iya. Iya kan, karena kan kita nggak berteman ya sama malaikat pencabut nyawa, jadi nggak tahu nih jadwal orang meninggal gitu ya. Bookingan kita tuh mau jam berapa aja pasti, itu pasti kekurangan jam tidur. Yang kedua, kalian akan mengalami sudah pasti hampir 85%. Bahkan aku bisa ngomong riset di Amerika pun berbicara bahwa orang-orang yang mengurus jenazah biasanya memiliki kecenderungan kena anxiety. Ya, penyakit-penyakit yang psikis lah ya, kejiwaan. Yang ketiga, karena karena kita nggak punya pakem untuk merias jenazah. Pakem itu maksudnya Standarnya harus standarisasi seperti ini, ya harus gitu seperti ya. itu, gitu. Maka kalian harus mengembangkan diri kalian, open minded sama kehidupan di luar, sama tren-tren merias orang hidup pun bisa dibawa ke jenazah juga gitu loh. Itu sih lebih ininya. Dan di Indonesia ini adalah negara yang sangat-sangat macet. Jadi kalian harus preparingnya tuh bener-bener waktu, kejar-kejaran waktunya itu sih. Kalau sukanya sebenarnya kalian akan pasti dapat pahala, udah pasti. Itu dan kepuasan yang nggak bisa dibayar dengan uang ketika ada keluarga itu mereka berterima kasih sampai mengeluarkan air mata atau pundakmu sampai pundak kamu tuh dibasahi. Keluarga mereka yang berterima kasih itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Pengalaman juga ya, yang penting adalah kalau jadi perias jenazah mental harus kuat, udah pasti harus kuat. Yang kedua harusnya itu panggilan jiwa, ya kan, orientation calling itu penting banget. Sama percaya bahwa kehidupan ini ketika kita bisa memberikan arti buat sesama, maka kamu akan bersyukur. Dan terakhir, buat teman-teman, doakan pekerjaanmu dan kerjakanlah doamu. Keren. Oh, terakhir nih penasaran. Kak Elsa ada request kan ntar misalnya nanti Kalau aku kenapa-napa gitu nggak ya. ada. Apakah ada request pengen di makeup seperti apa gitu? Oh, enggak lah. Kalau aku udah pernah nitip-nitip lah sama anak muridku kan banyak, asistenku banyak. Yang jelas kalau aku kenapa-napa atau meninggal dunia, ya aku mau meninggal dengan cara ya make upnya biasa-biasa aja lah, yang bersahaja aja gitu loh. Yang penting yang jerawat-jerawat ini ditutupin, itu aja. Gitu sih. Oke deh kalau Kalau make up kostumnya siapa?
Kostumnya aku enggak, bukan kostum itu dari keluarga, bukan dari kami. Oh, tinggal dari dipakein keluarga. Jadi berarti pakai ya. kostum terbaik itu kayak jasnya atau apanya? Dia itu dari dressnya keluarga, itu keluarga ya? tapi kita yang pakein, kami yang Oh, pakein oke. gitu. Oh. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Elsa. Tadi kita habis nanya-nanya, abis ini tuh kita mau ada sesi yang seru-seruan nih, Nu. Game. Kita Yes, mau ada ini games waktunya nih. Evan nih, tadi Kita udah, waktunya ya. seru-seruan, penasaran banget ngobrol tentang beras jenazah. Abis ini kita seru-seruan dulu dengan main games. Jadi di sini nanti aku dan temanku akan dikasih alat-alatnya Kak Elsa Oke. dalam melakukan pekerjaannya. Nanti kita kan si paling tahu nih alat-alat makeup nih Kak ya. Kita ntar suruh nebak nih Kak, ini alat makeup apa. Gitu. Jadi karena kan tiap alat, kan dari Kak cerita alat makeup banyak nih. Jadi kita sambil uji pengetahuan kita, uji nyali juga, sama ngetes juga teman-teman yang lagi nonton juga tahu nggak sih alat-alatnya kayak apa. Oke, Gitu. boleh, Oke. boleh. Ini sekarang langsung Iya. Gambar yang pertama. ini emang alatnya Kak Elsa selalu Iya, bawa betul, ini? iya. Oke, ini kayaknya ya dari bentuknya buat bawah mata. Dari Ibnu coba. Dari gua. Dari gua ini lebih cenderung buat kayak nebelin foundation gitu loh, kayak apa? Kayak udah masang foundation terus kasih shadow-shadownya gitu pakai ini. Blush on. Iya oke, gitu ya. Iya. Yang mana yang itu Kak? Yang Iya, benar yang mana? bener Ibnu. Oh. Oh, bisa jadi asisten aku. Siap udah siap Kak. Oke. Oke, ini yang next. kedua. Heeh. Oh, ini mah tahu. Apa yo? Terus apa Jelasin ya? yo. Ini pasti buat bibir. Ya nggak sih? Gue pernah tahu nih ini. Ini kayak pentol korek ya apa sih? Cimol ya. Ini kayak buat alis dah, alis atau enggak apapun yang menghitamkan gitu loh. Enggak, Oke. ini Coba ke apa nih, ini Kak? eyeshadow brush. Eyeshadow Shadow brush. Ya, eyeshadow itu nih. ya. Oh, Nah, ini baru bapak mata bener. Nah, iya ya, benar itu. Tadi bapak pertama nggak bener-bener. Ya, Next. oke, next. Next. Oke, ini dari bentuk brushnya agak lebar, berarti dia untuk permukaan yang Kayak kipas lebar. ya. Kayak kipas. gunanya Kemungkinan buat leher. Leher. Kan ini tuh buat bulu mata atau buat kumis atau buat ini. Buat ini apa ngerapi-rapihin gitu. Kayak kebanyakan. Cin gimana Cin, masa nggak tahu ininya, Cin? kebanyakan apa namanya? Maskara. Maskaranya nih pakai ini nih. Gini. Bukan, Apa Kak ini? itu buat highlighter. Apa tuh, apa? Highlighter itu yang bling-bling di Oh, sini di loh. sini ya? Iya, jenazah juga di sini pakai alat juga. ini juga ya? Iya, Iya, jenazah juga pakai. Biar biar tetap kelihatan Glowing. glowing. dong. Nih, next. Ini kalau lihat dari bentuknya, brushnya tuh Ini apa gede dikit deh. Lu nggak pernah bener yo. Nggak bisa gedein. ini kelihatan brushnya paling tebel, paling besar. Ini mungkin buat badan ya Kak, kalau dari aku. Coba. Badan di make up. Ya, apa tahu kan leher atau pundak Iya, gini-gini itu kan. bisa ya. dipakai juga sih. Coba, apa Di namanya? leher juga bisa. Ini buat apa? Bedakin gitu. Gini bedaknya gini. Apa? Nebelin bedak atau nambel gitu. Iya, itu bisa. Itu ada dua. Itu bisa foundation, brush, bisa juga buat powder blush gitu. Bisa dua sih, gitu. Tergantung. Foundation ini. Nah, Oh, ini mah udah jelas. Ini jelas Udah nih. jelas. Apa Kumis. Bukan. Oh, bukan. Alis ini mah alis Iya, pasti. betul. Alis. Yeay. Menarik. Ini semua kakak selalu bawa ini atau ada yang lebih banyak dari ini Kak? Iya sih, segitu. Rata-rata ini ya? Kayaknya ini Kayak lebih banyak dari Lebih kalau banyak lagi aku. ya? kayaknya Iya. ini toolkit apa nih yang terpenting kayaknya ya. Paling Ya, esensialnya ini yang ya. paling penting sih. Oke, seru. Berarti tadi kita udah nanya-nanya Kak Elsa tentang kisahnya sebagai beras jenazah. Kita udah seru-seruan juga. Tadi juga Kak Elsa udah memberikan inspirasi, udah cerita bagaimana suka dukanya, bagaimana harapan ke depannya buat baik pemerintah, komunitas ataupun tadi lingkungan sana yang mungkin nantinya bisa merealisasikan mimpi Kak Elsa untuk punya sekolah, Yes. untuk bisa Punya calon-calon ini punya rumah duka yang baik, yang dan bisa gratis juga untuk semua yang, karena semua yang akhirnya sudah menjadi jenazah punya berhak untuk mendapatkan perawatan yang baik ya Kak Yes, ya. betul. Gitu. Jadi semoga nantinya sesuai dengan mimpi kakak dan buat calon-calon yang udah tertarik nih pengen jadi beras jenazah semakin makin banyak dan punya
punya karir, punya rezeki yang baik juga lah untuk keluarganya dan dirinya gitu. Iya. Ya kalau mau belajar hubungin aku aja di sini. Ya, email Instagramnya dia apa Kak? @periasjenazah.gloriaelsa. Nah, di bawah sini nanti ada. Dia ada tinggal. Iya. Gitu, nanti tinggal langsung DM Kak Elsa nanya-tanya Iya, Kak iya, ya. boleh. Ya, terus buat Kak Elsa kita mengucapkan Thank you banget. Godang. Sama-sama mulia Oh, tegodang. mulia tegodang. Olo itu. Makasih Iya. itu. Iya. Kami mengucapkan banyak makasih nih. Terusnya udah ada waktu cerita ke kita, ngasih tahu edukasi ke teman-teman juga. Ini sangat menginspirasi, apalagi buat teman-teman sekarang yang mungkin nggak tahu nih arahnya mau kemana. Ini misalnya, ini salah satu Peluang yang bisa dicoba lah ya. juga yang bisa buat kalian belajar dulu, belajar banyak gitu dari ceritanya Kak Elsa. Terus juga semoga Kak Elsa sehat selalu. buat Amin, amin, keluarga. amin. Terusnya mentalnya selalu happy, jenazah. Karena kita tahu sendiri mentalnya. Iya, iya, iya. Introvert ya, memang. Menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Terima kasih semuanya. Nah, juga buat teman Dana juga terima kasih yang udah nonton dari awal video sampai akhir. Semoga juga jadi banyak cerita, banyak inspirasi buat kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di apa? Komen, like, subscribe, dan di-share juga videonya. Siapa tuh ada teman kamu yang pengen jadi jenazah kayak Kak Elsa. Yes. Share juga videonya biar tahu ceritanya, oke? Oke. Sampai ketemu di waktu senggang berikutnya. Bye-bye.